TKA itu tidak mungkin efektif tanpa pembelajaran dasarnya dulu. Tepat disitulah masalah utama pendidikan kita. Jadi kita harus mulai sebelum apapun, sebelum materi, kita harus sampaikan bahwa materi kita ini berguna untuk ini dan itu, penting untuk ini dan itu. Sip. Aku akan memberikan beberapa pertanyaan dulu untuk untuk Pak Guru Gembul dulu. Pertanyaan dari Kak Ahmad Arofian Taufik Hilmi dari Jakarta Timur. Bagaimana implementasi jangka panjang untuk TK ini menjadi efektif dalam pembangunan SDM, ya, khususnya pada penguatan kapasitas pendidikan? Pak Guru, oke, silakan Pak. Tadi di mute. Ya, sebenarnya tentu saja tidak bisa berdiri sendiri karena ini adalah alat tes, karena ini adalah tes, ini adalah bagian dari assessment. Ya, tentu saja yang harus dibenahi itu adalah bagaimana materinya, materi pembelajaran, pendekatannya, dan lain sebagainya. Makanya bukan pada asesmennya dulu, tetapi bagaimana cara efektifnya ya dimulainya dari bagaimana materinya. Misalkan begini nih, Ibu Nindya pernah belajar sejarah waktu sekolah? Yap. Pernah ya? Waktu SD belajar Pangeran Diponegoro? Yes. Iya, waktu SMP juga belajar Pangeran Diponegoro? Iya ya Pak, sejauh ingatan saya SMA Dan juga SMA deh. juga. SMA juga. Nah, itu Repetisi masalah. sepertinya. Nah, ini sebenarnya bukan repetisi, ini sebenarnya adalah doktrin. Doktrin. Nah, jadi kalau misalkan saya mau memberi usul agar TPA ini menjadi bermakna dan menjadi baik, maka begini. Pas pelajaran SD, pelajaran sejarah, kita nggak belajar tentang Pangeran Diponegoro, tetapi kita belajar tentang nilai-nilai etika, moral. Kita belajar tentang sosialisasi-sosialisasi yang penting buat kehidupan keseharian. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Kita tidak belajar tentang Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa. Kita misalkan sampaikan, anak-anak tahu nggak, di Indonesia itu di era Orde Lama ada yang namanya Pak Sukami. Beliau itu adalah profesor dan Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Kelistrikan. Tetapi walaupun Menteri Pekerjaan Umum, beliau itu ternyata tidak punya rumah dinas. Beliau itu menolak rumah dinas sehingga rumahnya yang cicilan itu bocor-bocor, rusak di mana-mana. Menteri Pekerjaan Umum tetapi rumahnya bocor dan rusak di mana-mana. Dan beliau akhirnya apa? Walaupun beliau Menteri Kelistrikan, beliau sempat nunggak listrik sampai listriknya dimatikan di rumah oleh PLN. Itu selevel menteri. Lalu kita sebutkan juga, beliau itu kerja kerasnya ekstrim. Karya-karya di Indonesia itu luar biasa sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Tetapi saking kerja kerasnya, beliau itu kena sakit liver dan beliau meninggal tak jauh dari itu karena tidak mampu bayar biaya rumah sakit. Materi ini pernah diajarkan nggak? Kenapa menteri itu seperti itu? Karena ternyata anak-anak Pak Sukami itu tegas sekali untuk menolak korupsi. Tegas sekali untuk memisah kepentingan pribadi dan kepentingan negara. Dan beliau tetap memperjuangkan kepentingan negara bahkan jika dirinya harus mengorbankan nyawa sekalipun. Nah, sekarang ketika ada seorang profesor yang mengabdi kepada negara seperti itu, apakah layak kita contoh? Jangan ekstrim, tetapi bahwa dia adalah seorang pahlawan yang memperjuangkan integritasnya sebagai seorang pejabat, itu harus kita apresiasi dan kita jadikan inspirasi. Misalkan pelajaran sejarah itu ambil pemaknaannya yang seperti itu. Anak-anak tahu nggak, Syafruddin Prawira Negara itu adalah Menteri Kemakmuran di era Orde Lama. Walaupun Menteri Kemakmuran, tapi istrinya jualan gorengan. Saking miskinnya beliau. Ketika beliau dituntut untuk minta gaji kepada presiden, beliau mengatakan meminta itu tidak terhormat. Jualan gorengan itu terhormat. Nah, ini diajarkan hal-hal yang seperti ini tuh untuk SD. Nah, jadi nanti ujiannya, TPA-nya itu terkait dengan etika, terkait dengan moral.
Jadi misalkan anak-anak kalau misalkan menemukan uang di jalan sekian rupiah, apa yang harus kita lakukan? Misalkan yang seperti itu. Itu untuk SD. Kemudian untuk SMP kita pindah kepada nalar kritis. Kita bukan berbicara tentang materinya, kita berbicara tentang berpikir kritisnya. Coba anak-anak, ayo kita pikir-pikir ya. Kan Pangeran Diponegoro itu hidup pada tahun 1800-an. Beliau itu adalah seorang bangsawan. Beliau sudah mapan secara finansial. Tapi kenapa ya rela untuk mempertaruhkan pangkat jabatannya dan rela mempertaruhkan nyawanya untuk melawan kekuatan yang bahkan lebih besar lagi. Coba Belanda pada waktu itu tentaranya lebih besar, senjatanya lebih modern, kekuatan tempurnya luar biasa, dan ditambah dengan kekuatan Mataram yang berpihak padanya. Sedangkan Pangeran Diponegoro hanya didukung oleh rakyat. Pangeran Diponegoro kalau tidak melakukan perlawanan, beliau sudah jadi bangsawan, beliau sudah mendapatkan harta kekayaan. Kenapa Pangeran Diponegoro malah melawan? Nah, TKA atau ujian-ujian yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada anak-anak itu disesuaikan dengan nalar kritis waktu SMP. Kan itu pelajaran SMP. Lalu nanti pelajaran SMA baru materi-materi yang lebih akademis gitu. Nah, jadi ujian itu kan tadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya TKA itu efektif untuk membangun peradaban. TKA itu tidak mungkin efektif tanpa pembelajaran dasarnya dulu. Nah, jangan sampai pembelajaran Pangeran Diponegoro SD, SMP, SMA diajarkan pada tahun berapa Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan. Tapi waktu SD itu ajarkan sejarah yang benar-benar bermakna dan menyentuh sehingga orang-orang itu um, yang sudah mengetahui itu akhirnya tersadarkan secara moral dan secara etika, lalu pindah kepada materi di SMP di mana mereka harus bernalar kritis, lalu pas SMA baru berikan fakta-fakta yang lebih akademis. Nah, bagian-bagian itu setiapnya ada ujiannya dan ujian tesnya itu disesuaikan dengan hal-hal yang seperti itu. Bisa. Disitulah akhirnya TKA itu menjadi berfaedah, menjadi bermakna. Karena saya yakinkan materi saya yang diajarkan barusan dalam beberapa menit pun, saya yakin akan diingat oleh teman-teman guru-guru hebat di luar sana itu selama bertahun-tahun ke depan. Soal ada menteri yang begini, soal mereka yang mempertaruhkan jiwa raganya hanya demi tidak korupsi dan sebagainya, saya yakin itu akan diingat. Nah, ujian tuh dimulainya dari situ, tes itu dimulainya dari situ. Dimulai dari pendekatan kita terhadap informasi-informasi yang kita berikan, lalu setelah diberikan kita tagih anak-anak kita apakah mengetahui bukan hanya soal pada ingatan, tetapi yang tadi dijelaskan oleh pembicara yang pertama itu, bagaimana mereka berkesadaran, bagaimana mereka mengaplikasikan, bagaimana mereka menganalisis dan lain sebagainya. Begitu kurang lebihnya. Oke, baik. Tadi aku mencatat bahwa kita harus sebagai guru ya untuk mempersiapkan siswa juga ke TKA. Pembelajaran di SD itu yang berbasis etika dan moral karena TKA juga ada di SD, SMP SD dan ada. SMA. Iya. Di Mm-mm. SMP kita mulai uji kemampuan berpikir kritisnya dan di SMA kita kasih fakta-fakta yang bersifat akademis. Ini boleh diterapkan ya para pengajar hebat di kelasnya mulai nanti tahun ajaran depan berarti ya karena sekolah masih libur saat ini. Tapi mulai dari sekarang sudah bisa dirancang-rancang ya bagaimana pembelajaran yang memang nanti akan melatih nalar kritis dan pemahaman konsep anak didik para pengajar Ya, hebat sekalian. Menurut Bapak Guru Gembul masih terkait dengan TKA ya? oke. Karena TKA ini berskala nasional. Gimana baiknya menurut Pak Guru Gembul, pemerintah menjamin kesetaraan akses ya dan keadilan bagi siswa di setiap wilayah di Indonesia. Karena kita tahu ya ada ketimpangan wilayah juga ya di Indonesia ini. Silakan Pak Guru Gembul. Iya, ya makanya saya bilang TKA ini baik karena apa? Karena dia itu tidak menghasilkan dampak yang signifikan. Jadi untuk SD misalkan nggak dampak kelulusan, kemudian ini itu dan sebagainya ya nggak jadi masalah. Maksudnya justru ini tuh bisa kita gunakan untuk pemetaan. Misalkan wilayah di sini, wilayah di sana itu nilainya berbeda, berarti di situ itu ada masalah. Jadi kalau misalkan nanti ujian tesnya itu menghasilkan, misalkan di Papua nilainya rata-rata bahasa Indonesia 6, sedangkan di Jakarta itu rata-ratanya 5. Nah, berarti
ada masalah di Jakarta, misalkan kan begitu. Jadi sebenarnya TKA ini memang digunakan untuk pemetaan, untuk mengumpulkan data-data dan itu bagus gitu. Sejauh yang kita sampai sebatas ini tuh sebenarnya bagus. Nah, terkait dengan bagaimana cara, menyikapi perbedaan yang beda-beda yang seperti ini, ya justru dipetakan dulu. Cara dipetakan itu bagaimana? Ya cara dipetakan itu dikumpulkan data, yaitu dengan asesmen, yaitu dengan ujian ini. Begitu kurang lebihnya. Eee, Tadi pertanyaannya apa? Ya, cara untuk menyetarakan akses dan keadilan bagi siswa di Iya iya, daerah. bagaimana cara kalau kalau misalkan itu tentu saja nggak ada hubungannya dengan, TKA ya. Ini berarti berhubungan dengan, semua jajaran, semua pihak, bagaimana caranya agar semuanya menjadi setara, kan begitu. Jadi sekarang pada faktanya adalah kita tidak setara. Pada faktanya adalah sekitar 70% ekonomi Indonesia itu ada di Jabodetabek. Itu faktanya. Dan kemudian akhirnya sisanya yang 30% itu tersebar dari Sabang sampai Merauke di luar Jabodetabek. Dan karena itu, maka pendidikan pun menjadi seperti itu. Makanya saran saya, tapi ini misalkan dalam TKA juga sebenarnya sudah baik. Misalkan yang diujikannya itu adalah matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Itu kan sebenarnya adalah pelajaran-pelajaran yang memang relevan di semua suku, bangsa di semua wilayah di Indonesia itu relevan, itu bagus. Jadi, sebenarnya memang, eee, ini tuh ya ini saya agak kebingungan karena pertanyaannya bagaimana cara memeratakan agar kalau memeratakan ini nggak ada urusannya sebenarnya dengan TKA gitu ya. Tapi intinya dalam hal ini TKA itu, hanya pada hal-hal yang pelajaran-pelajaran pada bidang-bidang yang sangat umum. Sehingga saya pikir nggak jadi masalah. Orang Papua harus bisa belajar bahasa Indonesia, orang Jakarta juga harus bisa belajar bahasa Indonesia. Tapi nanti teknisnya mohon maaf soal-soalnya tidak boleh soal-soal yang terlalu faktual. Misalkan Indonesia berhasil menjuarai Olimpiade Matematika. Apakah itu termasuk majas A, pras pro parte, B, totem pro parte, B, pras pro toto, C, dan sebagainya. Nah, jangan soal-soal yang semacam itu, tetapi soal-soal yang membangun yang secara konseptual bisa dikuasai bahkan dengan kesenjangan fasilitas yang ada. Misalkan soal-soalnya itu diganti menjadi soal-soal seperti ini nih. Dalam kata-kata bahasa Inggris, kita tidak menemukan konsistensi antara vokal dan konsonan. Sedangkan di Indonesia itu ada. Kenapa bisa seperti itu? Kaitkan dengan sumber-sumber dari bahasa Indonesia. Misalkan yang seperti itu yang lebih menciptakan nasionalisme dan nilai-nilai yang lebih kreatif terhadap bangsa Indonesia gitu. Termasuk juga soal matematika, saya sih berharap nanti soal matematika itu tidak melibatkan kalau rumusnya salah maka jawabannya juga salah. Jangan sampai ada hukuman seperti itu saya pikir ya. Ya, tapi itu mah hal-hal yang teknis lah gitu ya. Kalau misalkan hal-hal yang tadi ditanyakan itu tentu saja tidak ada hubungannya dengan KTA. TKA. TKA. Iya, ya Susah TKA sekali itu. adalah sebuah pemetaan ya dan ya semoga Ya, ya, dari untuk pemetaan mendiagnosis lah. ya Mhm. bisa melihat bagaimana ketimpangan pendidikan di Indonesia dan melakukan ada kebijakan untuk solusi dari ketimpangan tersebut. Oke, Pak Guru Gembul, terima kasih dan Kak Devina. Tadi kita sudah disuguhi 3 pertanyaan. Saat ini kita akan membuka sesi yang kedua, tapi caranya berbeda. Bukan lewat chat atau aku membacakan pertanyaan ya, tapi para pengajar hebat sekalian yang open mic. Langsung ngobrol dengan Bapak Guru Gembul ataupun Kak Devina. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan siapapun yang bisa menjawab pertanyaan aku dengan paling cepat dan tentunya tepat juga ya di kolom chat. Nanti boleh diizinkan oleh tim akademia open mic. Siap ya? Siap-siap. Pertanyaannya adalah Maluku masuk ke zona waktu mana? Oke, kita lihat. Oh, rame banget. Dan yang pertama sekali menjawab adalah Kak
Sani Everly, aduh kenapa ya? Really, maaf. Halo Kak Sani. Hai Kak. Halo Kak, Oke, sudah terhubung langsung dengan Kak Sani. Cepat sekali ya tangannya ya. Oh, ini beliau. iya Kak. Silakan Kak, pertanyaan untuk Kak Devina atau Pak Guru Gembul. Oke, terima kasih atas waktunya Kak. Perkenalkan Pak Guru Gembul dan Kak Devina, saya Sani, saya dari Pekanbaru. Sebelumnya saya pernah ngajar di Bimbel nih, Pak. Jadi saya sering dengar siswa-siswa ini curhat nih. Kadang materi di kelas itu, materi-materi yang disampaikan di kelas itu eh cenderung gimana ya? Kebetulan saya mengajar materi kimia. Jadi itu cenderung mengandalkan rumus sehingga mereka itu nggak paham tentang konsep dasarnya. Misalnya tentang penyangga itu kaitannya apa sih dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terus untuk apa sih Kak kita belajar penyangga gitu. Nah mungkin saya pengen minta saran aja dari Kak Devina atau Pak Guru nih. Sebaiknya kalau kimia itu untuk pemahaman konsepnya nih, kira-kira sebaiknya kita ngajarinnya gimana ya ke siswa-siswanya gitu. Ya, untuk Pak Guru Gembul tadi ya pertanyaannya. Untuk kedua-duanya sih. Mau Kak Devina dulu atau Bapak Guru dulu? Pertanyaan dari Kak Sani. Ya udah kalau gitu saya dulu lah. Silakan. Jadi ketika tadi ada anak yang bertanya untuk apa sih kita belajar tentang ini gitu. Tadi apa istilah penyangga kimia itu. Tepat disitulah masalah utama pendidikan kita. Jadi secara konseptual sistem pendidikan kita itu menyelisihi pernyataan-pernyataan dan teori-teori psikologis. Jadi dalam teori psikologi kita itu akan mudah mencerna dan menerima informasi yang menurut otak kita itu emang bermanfaat. Jadi kita misalkan otak kita itu cenderung untuk mudah menghafal, mengingat lagu yang relevan buat kita. Karena itu mewakili, jadi misalkan ada lagu, terus itu teh pas dengan nasib kita yang misalkan ya diselingkuhi, ditinggalin sama kekasih dan sebagainya, itu langsung nerap dan begitu mudah dihafalkan gitu. Kenapa? Ya karena itu relevan. Jadi termasuk juga materi di sekolah itu yang akan diingat oleh siswa adalah yang menurut otak mereka itu relevan dan memang penting buat saya gitu. Kalau misalkan menurut si otak itu nggak penting, maka itu akan itu tidak akan menghasilkan apapun. Mau diingat-ingat pasti lupa lagi. Makanya yang terjadi di Indonesia itu adalah malam-malam menghafal habis-habisan, lalu berapa menit kemudian lupa lagi, dihafalin lagi, lupa lagi, dihafalin, lupa lagi. Karena apa? Karena materi itu menurut otak itu nggak penting. Kalau misalkan menurut si otak itu penting, maka itu akan dengan sangat mudah. Inilah yang membedakan antara belajar bahasa Inggris di Indonesia dengan belajar bahasa Inggris langsung di Inggris. Belajar bahasa Inggris langsung di Inggris itu ada kepepetnya. Kalau kita nggak bisa ngomong saya butuh makan, maka orang tidak akan bisa memahami. Dan karena saya membutuhkan itu, maka saya mudah mendapatkan informasi tentang bahasa Inggris. Menyerap informasi. Karena apa? Ya menurut otak itu tuh penting. Nah, di sekolah-sekolah kita banyak sekali anak-anak yang bertanya, Pak, untuk apa kita mengetahui perbedaan antara awan stratus dengan awan cumulonimbus? Pak, untuk apa kita bisa mengetahui apa faedah pembuluh kapiler? Ketika anak-anak bertanya seperti itu, tepat disitulah pendidikan itu gagal. Jadi kita harus mulai sebelum apapun, sebelum materi, kita harus sampaikan bahwa materi kita ini berguna untuk ini dan itu. Penting untuk ini dan itu. Makanya saya balik lagi karena saya adalah guru geografi dulu. Ketika saya mengajarin tentang awan, saya nggak akan ngajarin tentang awan. Saya akan sampaikan begini. Anak-anak coba lihat langit di luar sana. Nah, sekarang nanti ketika kita pulang sekolah, uh, uh, bukan hujan itu akan terjadi jam berapa? Lihat keluar, lihat awan, lihat langit, lihat bunga-bunga, lihat rumput, lihat segala sesuatu. Lalu perkirakan jam berapa hujan akan turun di sini. Siapa yang bisa memprediksi dengan sebenar-benarnya, maka dia dapat poin tertinggi. Lalu apa yang dilakukan oleh anak-anak? Mereka melihat langit dan sebagainya. Kemudian saya jelaskan, begini, kalau mau terjadi hujan, kelembaban udara menjadi tinggi.
Karena kelembaban udara menjadi tinggi, maka misalkan rerumputan baunya menjadi lebih pekat, bunga baunya menjadi lebih pekat. Kalau misalkan kita bakar api, apinya bergoyang-goyang tapi tidak langsung ke atas. Ada banyak sekali ciri dan indikasi bahwa di sini tuh kelembaban udaranya tinggi atau tidak, yang itu bisa mengindikasikan akan terjadi hujan atau tidak. Setelah itu kita coba keluar, hembusan angin kira-kira kecepatannya berapa? Arahnya sebelah mana? Apakah arah itu mengarahkan dan lain sebagainya. Nah, dengan itu, anak mengetahui semua bentuk awan, bahkan ketika saya tidak mengajarkan itu. Karena apa? Karena dari situ, anak-anak akhirnya tahu, oh dengan cara seperti ini saya bisa tahu kapan itu hujan. Nah, jadi mulai dari pertanyaan yang tadi itu adalah ajukan kepada siswa-siswa alasan kenapa mereka harus mengetahui ilmu yang dipelajari. Ketika guru gagal untuk itu, maka siswa-siswa terpaksa akan mempelajari sesuatu yang menurut otak mereka itu tidak bermakna. Gitu. Guru Gembul bukan guru geografi tapi guru PKN, Kak. Saya pernah jadi guru PKN dan sekarang saya jadi guru antropologi, sebelumnya saya jadi guru sejarah dan geografi. Pernah belajar juga belajar ekonomi. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi ketika tadi ada pertanyaan apa sih faedahnya, itu langsung dieksplorasi sama gurunya. Silahkan bebas terserah, saya gak akan ini. Tapi bebas sebebas-bebasnya, pokoknya berikan kepada siswa pemahaman bahwa pengetahuan tentang itu penting dan bermakna buat kehidupan keseharian. Oke, terima kasih Pak Guru Gembul. Ya, sebagai guru kita harus kasih persepsi yang kontekstual ke siswa ya, dekat dengan mereka. Oke, menurut Kak Devina seperti apa atas pertanyaan Sani tadi? Sebetulnya saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan tadi sama Pak Guru, karena pembelajaran itu harus start dari kenapa itu penting. Nah, saya menambahkan mungkin dua cara lagi nih untuk kakak-kakak pengajar. Yang pertama, sodorkan masalah. Karena kalau kita start dari problem, biarin aja nanti anak-anak eksplorasi sendiri, tahu jawabannya, akhirnya dia ketemu. Lah iya ya, rumus yang kemarin ternyata kepakainya di sini, gitu. Nah, itu ketika mereka dapat aha momennya uh, itu yakin pasti nempel, gitu. Jadi kita sebagai guru bisa juga caranya adalah dengan sodorkan dulu challenge-nya atau masalahnya, biarkan mereka mengeksplorasi, cari-cari dulu caranya, bingung dulu, salah dulu, nggak apa-apa, biarin aja salah. Eh, Sampai nanti akhirnya kemudian mereka bisa merumuskan sendiri. Oh, ternyata ini nih solusinya, ketemu nih. Nah, aha momen itu juga ngasih motivasi untuk mereka kayak, wah, berhasil nih saya memecahkan masalah ini. Dan itu membuat pembelajaran juga jadi jauh lebih bermakna. Yang kedua, mau menambahkan sedikit tentang apa yang dilakukan di sekolah. Kalau di Alta Global School, satu cara lagi adalah setiap awal semester kita ajak anak-anak untuk setting goal. Ketika kita ajak anak-anak untuk memulai semester dengan bertanya apa yang menjadi goal mereka, itu akhirnya memberikan satu apa ya, satu guidance untuk mereka jadi tahu, oh iya, semester ini saya tuh mau mencapai A, B, C gitu ya. Bahkan di saat ketika misalnya kemarin banyak anak-anak yang nggak ada UN, udahlah eh, scrolling aja atau TikTokan aja gitu kan, kayaknya banyak banget anak-anak yang akhirnya kehilangan motivasi ya. Kenapa akhirnya saya harus sekolah? Kenapa harus begini? Dan itu tadi kayaknya di chat banyak juga tuh. Murid-murid saya kehilangan motivasi, nggak ngerti kenapa dan lain sebagainya. Ketika motivasi eksternalnya nggak ada, kita sebagai pengajar bisa kemudian menawarkan alternatif. Yuk kita set sendiri goalnya apa. Dan itu di Alta Global School kami lakukan di awal semester. Anak-anak jadi seperti kalau kita kerja kayak punya KPI-nya masing-masing gitu. Kita tanyakan, kamu mau ngapain semester ini? Dan itu akhirnya membuat mereka jadi punya referensi supaya akhirnya mereka termotivasi sendiri dengan apa yang mereka tentukan sendiri. Kita cuma jadi fasilitator aja, gitu. Oke, terima kasih Kak Devina, so insightful. Walaupun sudah jam 9:21 waktu Indonesia Barat, kita satu pertanyaan lagi boleh ya Kak Devina, Pak Guru?
Oke, satu pertanyaan lagi, masih dengan cara yang sama. Siapa yang paling cepat menjawab di kolom chat atau komentar? Pertanyaannya adalah TKA jenjang SMA akan diadakan pada bulan. Oke, ini udah ada yang jawab. M Syahid, silakan Kak M Syahid, benar sekali November. Kita akan bukain mic-nya. Muharram. Muharram. Benarkah? Mari kita selidiki. Mari kita cari tahu. Kak M Syahid, apakah sudah bergabung dengan kami? Sudah, sebelumnya Oke, apakah suara saya terdengar? sudah terdengar. Silakan pertanyaannya untuk siapa dan pertanyaannya apa? Uh, Sebelumnya terima kasih ya kepada Bu Nindya atas pertanyaannya. Salam kenal Pak Gembul dan juga Ibu Devina. Saya Muhammad Syahid, saya dari Jakarta Timur. Saya izin bertanya, ini mungkin out of topic ya dari TKA ya, dan ini mungkin lebih ke keresahan saya saja ya. Saya kan mungkin sudah 2 tahun mengajar bimbel, khususnya anak kelas 9 dan juga kelas 12 untuk mempersiapkan ujian sekolah biasanya kalau di tingkat akhir itu ya. Nah, biasanya mereka itu, yang kita tahu kan ujian sekolah itu kan menjadi penentu kalau siswa tingkat akhir itu tuh lulus atau tidak gitu kan. Tapi saya tuh kayak ada rasa kurang serat ya dengan cara penentuan kelulusannya. Kenapa? Karena yang mereka kerjakan di atas kertas itu tuh untuk menentukan mereka lulus atau enggak itu betul sesuai hafalan aja gitu. Jadi bukan jadi nggak ada standar khususnya gitu. Ini gimana sih caranya standarnya si siswa itu tuh bisa lulus atau enggak gitu, cocok atau enggak untuk lanjut ke jenjang berikutnya gitu. Menurut saya kalau hanya lewat ujian sekolah saja, maksudnya caranya ya kayak memberikan kisi-kisi full aja, jadi di mana siswa itu kayak keteteran belajar segala macem, ya itu tuh menurut saya kurang maksimal aja sih. Pertama, kalau menurut saya ya, siswa yang mempersiapkan diri mungkin H-3, H-1 sebelum ujian sekolah, ya mungkin mereka akan dapat nilai, oh bagus nih nilai saya nih, bisa nih buat lanjut ke sekolah berikutnya. Tapi setelah itu tuh mereka dapat apa gitu? Ya mungkin di satu sisi dapat nilai bagus, tapi 3 hari sebelum ujian yang mereka gunakan itu tuh jadi buat apa gitu? Nah itu tuh yang saya pertanyakan sih, ini harusnya gimana ya standar kelulusan, sistem dari sekolah yang menentukan standar kelulusan siswa itu harusnya kayak gimana gitu. Kalau menurut saya untuk sekarang cara cara sekolah memberikan standar kelulusan atau memberikan standar kelulusan ke siswa atau enggak itu tuh masih kurang kurang serak sih di saya sih untuk dalam apa sih namanya dalam mengembangkan kemampuan kontekstual dan konseptual siswa pada materi-materi dan ilmu yang sudah mereka dapatkan selama 3 tahun ini gitu baik di SMP dan SMA. Sebelumnya mohon maaf jika apa sih pertanyaan yang saya ajukan ini rada berbelit ya sebelumnya ya. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Kak Syahid. Silakan Kak Devina dulu mungkin menjawab. Oke, mungkin kalau saya coba simpulkan dulu, tadi sebetulnya pertanyaannya adalah eh, bagaimana kemudian kita punya sistem asesmen yang lebih komprehensif. Arahnya begitukah? Kalau boleh saya klarifikasi dulu. Ah, iya betul. Oke, Eh, mungkin kalau kita kembalikan lagi ke topik TKA, sebetulnya tadi sempat dari Pak Guru juga sudah mention ya, bahwa yang sekarang itu sebetulnya bisa dibilang jalan tengahnya sudah oke, udah lumayan, karena TKA itu ada sebagai bagian dari pemetaan atau diagnostik untuk anak-anak, tapi tidak menjadi syarat kelulusan. Mungkin itu dulu pertama, karena kita perlu kemudian gini, ketika kita bicara assessment, kalau itu kemudian menentukan nasib anak-anak, baru kemudian kita bisa berdebat dengan bagaimana dengan tadi ada ketimpangan akses, ada ketidaksiapan guru, ada berbagai macam faktor yang kemudian rasanya pro dan kontra akan terus terjadi. Tapi kalau kita bicara tentang assessment pembelajaran itu sendiri di kelas, rasanya kita bisa tarik ini agak keluar dari TKA karena pada akhirnya setiap guru pengajar itu tetap
berhak untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan goal atau capaian pembelajaran yang ditetapkan masing-masing di konteksnya masing-masing. Jadi setuju bahwa tidak ada satu asesmen yang bisa berlaku universal untuk memetakan kemampuan anak-anak ya, karena kalau kita bicara capaian pembelajaran itu kita bisa bagi jadi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, itu kan cara asesmennya juga beda-beda. Nggak bisa kita pukul rata cuman dengan TKA, kemudian kita bisa dapatkan profil seorang murid yang utuh. Memang nggak bisa. Dan itu rasanya kemudian akan kembali kepada perannya guru untuk merancang asesmen seperti apa yang paling bisa menjawab kebutuhan di kelas dan konteks masing-masing. Setiap mata pelajaran aja menurut saya cara asesmennya beda. Jadi kita harus pilah-pilah lagi capaian pembelajaran yang mana mau kita ukur dengan cara apa. Kalau pada akhirnya pun secara nasional pemerintah punya TKA, itu adalah bagian pemerintah untuk memetakan, untuk mendiagnosis kualitas murid se-Indonesia. Rasanya itu kepentingannya ada di sana. Tapi jangan sampai kepentingan kita sebagai guru jadi kecampur-campur gitu. Karena kita sebagai guru tetap harus memastikan anaknya keluar dari kelas jadi orang, jadi problem solver, jadi lifelong learners gitu kira-kira. Terima kasih Kak Devina atas jawabannya. Kalau menurut Pak Guru Gembul, boleh Baik, ditanggapi? saya merasakan keresahan yang sama terkait dengan pertanyaan dari Kang Jawa Timur, Jakarta Timur barusan, saya lupa, mohon maaf namanya. Tapi kenapa keresahan itu muncul? Karena memang falsafah pendidikan kita sampai sekarang itu belum, dalam tanda kutip, belum benar-benar tersosialisasi dengan baik. Bahkan kalau misalkan saya tanya kepada orang-orang yang ada di sini tentang falsafah pendidikan kita atau tujuan pendidikan kita, saya yakin jawabannya juga tidak akan mendapatkan jawaban yang seragam karena kita memang tidak mendapatkan itu gitu. Nah, misalkan pertanyaan yang sederhananya beginilah. Untuk bisa mencapai TKA yang baik, itu kan kita tuh harus mulai dari pertanyaan yang dasar. Pertanyaan pertama, tujuan pendidikan kita tuh apa? Apakah A, membuat manusia, ini silahkan dijawab ya. Tujuan pendidikan di Indonesia itu untuk apa? A, membuat manusia menjadi bagian integral dari masyarakat. A, seperti itu. Atau B, membuat mereka itu mahir pada bidang tertentu dan menjadi mandiri secara intelektual dan finansial. Atau C, menjadi sumber daya negara yang layak dan bisa diandalkan dan bisa memberi manfaat buat bangsa dan negara. Mana menurut teman-teman semua di sini, tuh B, C, B, nggak, tuh kan nggak kompak kan? Sekali lagi saya tanya ya, apakah tujuan pendidikan di Indonesia itu adalah A, untuk membuat membuat setiap individu pribadi itu terintegrasi menjadi bagian integral dari masyarakat, atau B, dia itu memiliki skill tertentu yang khas yang membuatnya bisa mandiri secara finansial dan secara intelektual, atau C, bahwa dia menjadi sumber daya manusia yang membanggakan bangsa dan negara dan bermanfaat buat masyarakat. Jawabannya semuanya nggak ada yang sama. A, B, C, A, B, C, A, B, C, dan sebagainya. Saya langsung masuk ke KTA-nya ya, TKA-nya ya. Kalau misalkan jawabannya A, itu membuat manusia integral dalam sebuah peradaban di masyarakat, maka tidak usah ada ujian sama sekali. Inilah yang terjadi di negara-negara Eropa, Skandinavia. Kalau jawabannya adalah B, membuat mereka mahir dalam bidang tertentu dan akhirnya mereka bisa mandiri secara finansial dan intelektual, maka ujiannya itu ada, tapi ujian disesuaikan dengan keahlian mereka masing-masing. Inilah pendekatan di negara-negara industri di Eropa dan di Amerika Serikat. Atau jawabannya C. C itu adalah menjadi sumber daya yang bisa diandalkan oleh negara. Maka kalau ini ada, maka ada ujiannya itu menentukan kelulusan dan semuanya harus sama rata. Sama persis soalnya. Ini seperti yang dilakukan di Cina, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini ada 3 pendekatan, tapi mereka tuh jelas. Skandinavia tuh tujuannya bukan bikin kalian itu yang paling superior, bukan membuat kalian itu yang paling ideal, tapi kalian menjadi bagian yang dibutuhkan oleh masyarakat, bagian integral dari masyarakat, menjadi masyarakat yang Gemeinschaft, masyarakat yang saling membutuhkan satu sama lain. Jadi UN-nya nggak penting, ujiannya nggak penting, atau misalkan yang ujian penting tapi untuk kamu sendiri aja, yaitu skill-nya. Nah,
Jadi maksud saya adalah filosofi pendidikan atau tujuan pendidikan itu pada ujungnya itu, jadi TKA itu, tes kompetensi akademik itu disesuaikan dengan tujuan. Apakah harus ada, apakah ada tapi sesuai dengan bakat minat potensi siswa secara pribadi, atau misalkan dia sesuai dengan kebutuhan negara. Nah, kita nggak bisa jawab itu sampai sekarang, makanya tadi muncul keresahan itu. Termasuk juga misalkan pertanyaan klasik, apakah pendidikan kita itu ditujukan untuk siswa atau untuk bangsa dan negara? Kalau untuk bangsa dan negara, kenapa kalau misalkan untuk siswa, kenapa kurikulumnya ditentukan negara? Kalau misalkan untuk negara, kenapa harus siswa yang bayar? Ini kan nggak jelas juga pada bagian ini. Nah, jadi solusinya bagaimana dong dalam hal ini? Ya, TKA-nya lagi disusun. Sampai sekarang tuh sebenarnya belum selesai-selesai amat gitu. Masih panjang sebenarnya perjalanan, masih ada banyak yang harus dievaluasi. Tetapi setidaknya kalau misalkan nanti ada keresahan-keresahan yang semacam itu, dan kita belum memiliki kejelasan yang pasti, ya silahkan guru-guru berimprovisasi dan mulai, ini pendekatan saya itu gini, kalau misalkan ada uji, ada tes kompetensi akademik, dan itu semuanya merata, soalnya sama dan sebagainya, berarti jawabannya seharusnya adalah yang C. Bahwa negara kita membutuhkan sumber daya yang baik untuk 2045, misalkan seperti itu. Karena ada ujiannya dan ujiannya itu merata. Nah, kalau misalkan tujuannya adalah seperti itu, ya sudah. Berarti guru-guru juga harus disiapkan untuk benar-benar sesuai dengan amanah yang diberikan Kementerian Pendidikan, materinya apa, kompetensinya apa, dan sebagainya, itu harus dikuasai. Termasuk juga administrasi dan lain sebagainya itu harus dikuasai. Baru setelah itu insya Allah keresahan yang tadi diajukan itu akan menjadi hilang dengan sendirinya. Semoga menjawab. Baik, terima kasih jawabannya Pak Guru Gembul dan Kak Devina. Kita akan akhiri sesi Q&A kali ini. Terima kasih banyak juga buat para pengajar hebat yang sudah memberikan pertanyaannya. Semakin banyak pertanyaan berarti semakin banyak berpikir ya di sana ya. Dan semoga sudah terjawab.